Nah, hari ini kita membahas yang tidak materi baru sih, adalah lanjutan dari eh, perulangan, yaitu tentang perulangan dua ya. Perulangan dua ini nanti seperti kondisi yang bersarang ya. Jadi nanti di dalam perulangan itu ada perulangan. Nah, ini saya akan coba share screen. Sudah bisa terlihat? Baik. Oke. Atau sebelum dimulai ada pertanyaan nggak terkait materi sebelumnya tentang perulangan? Ini nanti lebih advance lagi ya tentang perulangannya. Jadi diharapkan yang sebelumnya itu sudah paham ya bahwa di perulangan satu kita sudah belajar tentang ada tiga sintak ya yang bisa digunakan. Ada for, while, dan do while. Nah ini minimal satu harus paham, benar-benar paham ya. Ya yang biasa yang digunakan itu for itu. Tapi terserah apa aja, tapi minimal harus satu sudah paham. Karena nanti ketika kita membuat sebuah aplikasi, eh, ya tidak ditanyakan ini perulangannya menggunakan apa, nggak ada pertanyaan seperti itu ya. Yang penting tahunya kalau misalkan ada sebuah perulangan ya dikerjakan menggunakan perulangan, sintak perulang, tapi nggak sampai ditanyakan ini perulangannya menggunakan apa, for, while, atau do while, nggak seperti itu. Yang penting jadi ya, maka rekan-rekan itu wajib satu minimal harus paham, benar-benar paham terkait dengan sintak perulangan. Nah sebenarnya tujuannya apa sih ketika kita belajar tentang perulangan ini? Yang pertama nanti kita harus paham konsep ya perulangan bersarang. Kemarin kita sudah belajar tentang perulangan aja, tidak bersarang. Kemudian nanti paham dengan sintaknya. Ini nanti lebih ke penerapan ya sintaknya. Kemudian dan bisa menyelesaikan kasus-kasus menggunakan perulangan bersarang. Nah ini outline-nya hari ini sih tidak terlalu banyak sih harusnya slide-nya tentang perulangan bersarang itu sendiri. Kemudian ada contoh-contohnya atau persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan menggunakan perulangan bersarang. Nah ini pengantarnya. Ini pengantarnya bahwa intinya gini sih, di dalam sebuah perulangan, baik itu for, while, do while, kita kemarin kan sudah tahu ya ada beberapa eh, bentuk ya, ada beberapa bagian di dalam perulangan itu sendiri. Eh, Nasya masih ingat nggak kemarin di dalam perulangan itu kan ada tiga bagian. Apa aja Nasya? Halo Nasya? Iya iya, oh, oh. Ini Nasya ini yang lagi sakit atau bukan yang sebelumnya? Sudah sembuh belum? Oke.
Ya udah dijawab pertanyaannya. Berarti. Mm. Ada 3 bagian apa aja itu? Semua ada itu di for, while, dual juga ada. Yang oh iya biasanya kalau di for itu di ini masa nggak ingat satupun nggak ingat. Biasanya kalau di for itu dipisahkan menggunakan titik koma itu loh ada apanya kemudian ada apanya lagi terus dipisahkan lagi titik koma gitu ya. Kalau misalkan di while atau do while itu biasanya ya dia mirip statement tapi kalau di for biasanya dipisahkan menggunakan titik koma. Yang bagian pertama itu apa titik koma, bagian selanjutnya itu apa, bagian yang tengahnya kemudian dipisahkan lagi titik koma itu. Salah satu masa nggak ini nggak ingat. Ya kondisi kemudian apalagi. Oke, terus satu lagi. Yang pertama kali itu increment kan yang terakhir, kondisi tengah, terus yang awal. Oke, ini dapat bisikan kayak ini. Oh, sambil lihat. Iya, itu jangan sampai lupa, lupa ya konsep soalnya. Nah, sebenarnya di pengantar ini oke, makasih Nasya. Semoga nanti sudah pulih kembali ya normal. Eh, nah sebenarnya apa kata pengantarnya ini ya bahwa di dalam sebuah perulangan itu wajib ada tadi ada 3 bagian yang ini jangan sampai lupa. Ini adalah konsep yang pertama itu ada inisialisasi. Kemudian ini inisialisasi ya apa? Ya sama. Inisialisasi ini kayak ketika kita membuat variabel kemudian dikasih nilai awal seperti itu. Kemudian ada kondisi. Nah, kondisi ini apa? Kondisi ini nanti yang dia nilainya true atau false yang digunakan untuk membatasi perulangan. Perulangan itu lanjut atau enggak. Perulangan itu nanti mengerjakan proses atau statementnya atau enggak. Nah, sedangkan yang increment, decrement ini biasanya dilakukan untuk menaikkan nilai atau menurunkan nilai itu. Nah, bagian ini selanjutnya nanti ya apa di dalamnya ngapain dilakukan adalah ya mengerjakan statement atau proses-prosesnya. Nah, sebenarnya 3 poin ini adalah ya menjelaskan tentang itu ya bahwa di dalam perulangan itu ada bagian baik itu di dalam for, while atau do while semua ada. Hanya bentuknya atau sintaknya beda. Sebelumnya kita kan sudah pernah ya di praktikum bahwa ketika kita yang mirip kan while sama do while. Ketika kita misalkan membuat dengan while, nyatanya bisa di copy paste ya dengan cepat hanya memindahkan bagian inisialisasinya. Kemudian kalau inisialisasi itu sama ya, dia letaknya ada di atas. Kondisinya ya, kalau kondisinya while sama do while jelas beda. Kalau while itu di atas di awal, sedangkan kalau do while itu di bawah. Nah, paling itu yang disesuaikan. Kalau increment decrement ya sama kayak gitu. Artinya apa? Yang jelas 3 bagian ini harus ada, gitu ya. Harus ada. Sih, ya harus ada sih, harus ada. Biasanya sih ada. Tetapi kadang ada yang perulangan-perulangan yang memang tidak ada ya, gitu ya. Tidak ada maksudnya apa? Ya nanti nggak ada kondisi, nggak ada nggak ada bagian ini kalau di for, ya nanti dia akan jalan terus seperti itu. Karena kondisinya terpenuhi, terpenuhi terus atau sering disebut dengan perulangan yang ini unlimited gitu ya, infinite loop berulangan terus. Nah tadi ya bahwa perulangan ini nanti digunakan untuk menyelesaikan sebuah persoalan, digunakan untuk memproses atau melakukan tugas secara berulang-ulang, secara lebih dari satu gitu. Nah ya biasanya sih
kalau hanya satu atau dua kali tidak perlu menggunakan perulangan ya. Tapi kalau misalnya sudah banyak, ya silakan menggunakan perulangan. Nah, gitu. Tapi kalau hanya sekali dua, misalnya dua kali ya, sintak yang mirip gitu, ya tidak menggunakan perulangan nggak apa-apa. Hanya dua kali kalau menggunakan perulangan kan ya sayang, gitu. Nah, ini tadi bahwa sebuah sebuah perulangan ini dia akan jalan terus-menerus selama kondisinya dia nilainya true tentunya. Kalau misalkan sebaliknya, kalau misalkan nilainya sudah false, maka perulangan itu akan berhenti. Tidak dijalankan lagi statement atau eh, ini eh, baris kode yang dieksekusi. Tadi bahwa kondisi perulangan ini dia harus dia yang membatasi atau dia jalan atau enggaknya perulangan itu dijalankan. Ini pengantarnya. Nah, kalau nested loop kemarin kita sudah belajar tentang ini ya, nested if atau nested kondisi itu ya. Kalau nested kondisi berarti dia kondisinya bersarang di dalam kondisi, nanti di dalamnya ada kondisi lagi. Sama halnya dengan perulangan, perulangan juga di dalam perulangan, nanti ada perulangan lagi. Ini kalau perulangan tambah ini ya, tambah eh, jelimet, tapi nggak apa-apa nanti coba kita eh, apa permudah menggunakan konsep-konsep yang lebih mudah. Nah, di sini ada namanya outer dan inner loop. Ya kalau outer berarti dia perulangan yang letaknya paling luar, yang di luar. Nah, sedangkan kalau inner berarti nanti sebaliknya ya, berarti ada di dalamnya. Oke. Kalau outer loop ya misalkan di sini ada sebuah bakso besar, kemudian di dalamnya ada anaknya ini. Yang besar ini adalah outernya, perulangannya. Kemudian yang kecil ini adalah innernya. Gitu. Nah, terus kira-kira kalau untuk perulangan yang bersarang itu sampai berapa tingkat ya? Sesuai kebutuhan itu ya. Benar, tetapi biasanya tiga itu sudah maksimal. Tiga. Tapi kalau sudah dia sampai empat, wah itu udah pusing. Tapi sih yang sering sekali mentok itu di tiga. Itu biasanya mentok itu di tiga. Tapi minimalnya ya jelas dua. Nah, ini tadi untuk perulangannya bahwa kira-kira untuk penulisan sintaknya seperti ini dia ini yang level pertama, kemudian ini yang level kedua dan seterusnya sampai dengan n sesuai dengan kebutuhan untuk levelnya. Nah, kita tahu bahwa ketika ada sebuah kasus ya, sebuah case, ketika menggunakan perulangan saja tanpa nested, kan kita bisa menyajikan sebuah data yang dia sifatnya bisa vertikal atau horizontal. Atau ya, bukan dan, tapi atau. Misalkan ketika kita mau menampilkan angka satu, 2, 3, misalkan kita mau menampilkan satu, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Nah, kita gampang membuat seperti ini. Ini kan secara horizontal atau secara vertikal juga nggak masalah. Satu, dua, tiga, empat itu. Ini nggak masalah juga. Dia hanya ada satu sisi, satu dimensi ya.
seperti ini, vertikal atau horizontal. Nah, kasusnya misalkan ketika kita ingin menampilkan sebuah angka yang dia perulangan satu 2 misalkan 3 4 kemudian di sini eh, misalkan kayak gini lah, yang gambaran dulu, 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Misalkan ada kasus seperti ini, ya bisa, ya ini kalau misalnya ada kasus seperti ini, kalau menggunakan perulangan yang tidak bersarang, tidak bersarang, ini masih kalau menggunakan tidak bersarang, menggunakan perulangan biasa, ya masih kalau seperti ini masih bisa dilakukan ya. Ya sudah Pak, dibuat aja nanti statement yang ada di dalam perulangan I-nya ada 4 gitu ya. Berarti sistem out print I, sistem out print I, sistem out print I kayak gitu. Itu kan masih bisa. Nah, tetapi ya itu kurang ini ya, kurang kurang pas lah ya, kurang pas. Nah, sebaiknya sih ini nanti menggunakan perulangan karena di sini selain ada biasanya kan untuk yang perulangan saja kan dia penyajiannya secara vertikal atau horizontal. Nah, sedangkan kalau ini secara vertikal dan horizontal. Nah, ini kalau model yang seperti ini sebaiknya sih menggunakan perulangan bersarang atau nanti bentuk yang lainnya misalkan nanti apa bintang atau karakter apa ya gitu-gitu. Nanti kita lihat. Nah, sedangkan untuk flowchartnya ya kalau flowchartnya otomatis karena bersarang berarti nanti apa di dalam perulangan ada perulangan. Kita tahu bahwa kalau untuk perulangan sendiri dia nanti seperti ini ya, start kemudian kondisi outernya dia bentuknya apa belah ketupat. Ini kondisinya ya, kondisinya kemudian nanti ini satu loop atau yang terdapat di bagian luar, terluar atau outer. Nah, di dalamnya nanti ada lagi nih, ada lagi dan ada belah ketupat lagi. Nah, selanjutnya dia nanti ngerjain statementnya sama sih kalau yang ini sebenarnya sama. Kalau yang ini sama dari yang perulangan biasa hanya saja nanti dimodif sehingga nanti di dalam outernya nanti akan ada lagi ini akan ada lagi eh, apa simbol atau sebuah sintak perulangan di dalam flowchart. Ini lebih lebih kompleks dari yang eh, sebelumnya. Nah, kalau kita lihat, misalkan kita translasikan ke dalam sebuah baris kode, ya begini. Ini adalah apa bagian inisialisasinya untuk yang outernya, kemudian kita kita cek apakah i-nya kurang dari n. Kalau misalkan ternyata langsung false, berarti nanti dia langsung finish. Nah, sedangkan kalau true dia nanti ini dia inisialisasi untuk yang eh, ininya untuk yang inner, kemudian di sini dicek. Di sini baru yang J apakah J kurang dari N. Kalau true maka dia akan mengerjakan statement ya. Statement ini yang inner. Kemudian dia akan melakukan perulangan lagi. Increment decrementnya dimainkan. Dia akan melakukan perulangan lagi sampai dia yang kondisi ini tidak terpenuhi.
Jika tidak terpenuhi, maka dia akan mengerjakan statement yang outer, statement outernya sambil menaikkan atau melakukan increment di perulangan outer. Dan nanti jalan kembali di sini dicek apakah ini kurang dari n. Oke, kalau true nanti dia akan inisialisasi yang inner dan dicek di bagian innernya. Nah, berarti kalau di sini kita lihat variabelnya di sini sendiri-sendiri ya. Variabelnya sendiri-sendiri terutama untuk yang bagian inisialisasi kemudian increment decrement. Variabelnya sendiri-sendiri ini menggunakan I, ini menggunakan J. Nah, sedangkan kondisinya nanti ini berpengaruh terhadap N-nya. N-nya berarti nanti sama. Ini N, ini N. Nah, berarti kalau perulangan bersaling seperti ini statementnya nanti dia ngapain, yang statement B juga ngapain. Atau statementnya hanya ada di A, yang nggak masalah. Hanya ada di innernya yang nggak masalah, tergantung kebutuhan nih. Itu untuk flowchartnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini kalau ini ada 3. Misalkan gini aja, ini yang 3 seperti ini ya. Nanti dia ada 3 level seperti ini. Ini level 1, level 2, level 3. Kalau ini dia tetap masih di outer, di inner sebenarnya. Atau loop level 2. Apakah ada Pak kasus yang seperti ini? Ada. Nah, kalau yang 2 level tadi, nah biasanya kan tadi ya dia akan merepresentasikan sebuah data yang dia seperti tabel, ada baris kolom. Misalkan gini ya. Misalkan gini. Nanti kalau misalkan ada untuk merepresentasikan data yang seperti ini kan ada baris, ada kolom lah, kayak Google Sheet atau Excel. Nah, kan seperti ini ya datanya ya. Di sini ada nilainya, di sini ada nilainya, ada nilainya. Ya tabel, pokoknya tabel. Nah, kalau seperti ini dia ya menggunakan perulangan yang 2 level, yang hanya ada 2 perulangannya. Level 1, level 2. Kenapa? Ya karena ini datanya dia secara vertikal dan horizontal. Gini, nah artinya apa? Nah, yang ini dia untuk yang vertikal atau barisnya dia berarti perulangan yang inner. Sorry, kok yang inner, yang outer, yang perulangan yang paling atas berarti ini barisnya berapa baris, sedang kolomnya ini, kolomnya yang innernya, ini yang 2 level. Nah, kalau 3 level seperti apa? Ya, kalau 3 level nanti seperti ini kira-kira. Nah, Anda tahu gambar ya? Gambar. Gambar kan itu sebenarnya jenisnya banyak. Ada yang gambar putih hitam, ada yang gambar abu-abu, grayscale atau sering disebut grayscale, kemudian ada gambar yang berwarna atau RGB. Ya, RGB. Nah, yang 3 ini adalah salah satu representasi dari gambar berwarna atau RGB. Ya. Nah, kenapa ada 3 ini? Nah, 3 ini sebenarnya adalah layernya atau channelnya ya, kalau di gambar channel namanya. Tapi layer bukan boleh. Lapisannya lah ya.
lapisan yang mana, lapisan ini adalah R-nya, kemudian lapisan yang kedua ini adalah G-nya, kemudian G-nya atau green, nah yang ketiga ini adalah yang blue. Ada 3 lapisan. Nah, kalau kalau modelnya seperti ini, ada 3 layer, 3 lapis, ya berarti harus menggunakan perulangan kalau ingin. Nah, sedangkan gambar isinya kan dia tersusun dari pixel-pixel ya, atau picture element, sel-sel lah ya. Ya sama seperti tabel yang ditumpuk 3 gitulah. Gitu. Nah, kalau representasinya datanya seperti ini, ya ini harus atau wajib menggunakan perulangan 3 level. Gitu. Jadi nanti perulang apa ketika sintak-sintak ini kan nanti digunakan untuk melakukan operasi-operasi dalam kasus-kasus tertentu yang disesuaikan dengan kasusnya ya. Misalkan kalau representasi datanya modelnya tabel, ya harus menggunakan perulangan 2 level. Tapi kalau misalkan nanti ternyata lebih advance lagi, seperti ini, dia ada 3 lapisan, ya berarti menggunakan yang 3 level. Makanya ini sangat penting sekali, harus paham konsepnya, gitu. Ini jadi kira-kira seperti ini ya. Nanti kalau misalkan ada gambar, nanti ada mata kuliah sendiri kalau yang tentang gambar ini. Jadi dia ada 3 layer, dia modelnya numpuk seperti ini. Nanti bisa diselesaikan menggunakan perulangan yang bersarang 3. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Haikal? Ya? Mm-mm. Itu tergantung kebutuhan ya, tergantung kebutuhan. Jadi ya nanti kasusnya seperti apa. Kalau misalkan hanya untuk merepresentasikan 1, 2, 3, 4, kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 itu ya cukup yang bagian. Kalau itu tadi kan menggunakan 2 level ya, berarti menggunakan yang variabel J-nya saja, satu aja. Yang bagian I itu digunakan untuk melakukan looping barisnya berapa kali looping atau barisnya ke bawahnya. Dia ke bawahnya berapa kali gitu ya. Tapi kalau yang kolom-kolomnya 1, 2, 3, 4 itu kan kolomnya yang secara horizontal, yang menyamping. Nah itu ya cukup variabel J saja. Tapi kalau ternyata nanti yang vertikal itu perlu disajikan ke dalam bentuk yang lain, ya nanti boleh. Tapi ya tadi ya tergantung kebutuhan sebenarnya. Oke, Intan? Boleh, boleh. Boleh. Itu kan di sini kan sementara memang kalau yang contoh di slide itu for ya. Tapi eh, apa judulnya, tajuknya ya kalau di bahasa Malaysia itu tajuk. Eh, itu bukan maksudnya ya perulangannya perulangan terserah ya, namanya nested perulangan bersarang, perulangannya terserah bisa dikombinasikan for dengan while, for dengan while, kemudian dengan do, tapi nanti kita pusing sendiri gitu ya. Kalau for ya for aja, for aja iya ya, tapi ya terserah silakan. Nah, tapi ya tadi susah ya, ya artinya seragam saja, kalau for ya for aja gitu. Tapi ya itu kembali lagi ke studi kasusnya ya. Karena kan walaupun perulangan itu ada 3 jenis, 3 model, 3 sintak, kan ada keuntungan, ada kelemahan ya. Contohnya kalau misalkan ketika
yang terutama yang ini ya, for dengan dual atau while dengan dual kan itu jelas ya. For dan while itu kan apa, memungkinkan satu kali tidak dieksekusi, sedangkan kalau dual itu minimal satu kali dieksekusi kayak gitu ya. Oke, yang lain. Oke, kita coba lanjut lagi. Ini, aduh ini kok ada nest lagi. Oh, ini ya, yang oh, bedanya apa sama ini? Oh, ini sama yang while. Nah, sebenarnya ya mirip ya kalau kita lihat untuk flowchartnya itu mirip, sama malah ya. Kalau flowchartnya sama sih sebenarnya, tapi untuk while-nya ya kira-kira seperti ini. Untuk menggunakan while ya tinggal di ini aja, tinggal di apa, pindah-pindah saja. Misalkan kita tahu while itu ada inisialisasi, kemudian ada kondisi, kemudian ada increment decrementnya gitu ya. Ini yang bagian outer. Ya kalau di inisialisasi pasti posisinya itu paling atas, kemudian kondisinya itu ada di while-nya, dan ini untuk increment decrementnya itu biasanya ada di bawah setelah sintak yang dieksekusi atau setelah sebuah pernyataan. Ya kalau misalkan untuk yang bagian innernya ya sama, ini ada bagian inisialisasinya, kemudian ada kondisi, kemudian ada increment decrementnya. Nah sekali lagi di sini untuk kondisinya, karena ini nanti apa, pengaruhnya terhadap n, variabel n, karena sebenarnya well yang paling luar ini, well yang pertama, ini berarti nanti dia digunakan untuk ininya apa, nanti berapa kali looping sih ya, berapa kali banyaknya, berapa kali looping itu, berapa kali perulangan yang bagian outer. Nah sedangkan yang inner, yang di dalamnya, setiap yang bagian outer itu looping, nah yang di dalamnya ini nanti dia akan berapa kali looping juga kayak gitu. Nah ini kalau flowchart for sama while itu sama. Ya pokoknya minimal harus satu jenis looping paham. Itulah tidak semua, tapi harus satu minimal itu harus paham. Nah sedangkan kalau dual ini sama ya, gambarnya sebenarnya ini sama ya, tetapi apa, biar lebih varian ini, oke kita lihat sama sebenarnya gambarnya. Sorry. Nah kalau di sini ini adalah bagian inisialisasinya. Yang pertama, sorry, ini beda ya, karena pengecekannya ini di akhir yang while. Ini beda, sorry. Ini beda. Ini yang inisialisasi yang bagian outer, kemudian dia langsung langsung mengerjakan di bagian inisialisasi innernya, dia mengerjakan innernya, dilakukan increment, kemudian dilakukan pengecekan yang inner. Ketika dia nilainya true, dia akan mengerjakan bagian inner lagi. Kalau false, dia menyelesaikan statement B, dilakukan increment bagian outernya, dan dia dilakukan pengecekan. Ini agak beda karena pengecekannya dilakukan di akhir. Nah kalau yang do ya hampir mirip tadi. Do ini adalah inisialisasi, kemudian inisialisasi untuk yang bagian inner,
kemudian dia baru melakukan increment dan melakukan pengecekan. Bagian innernya, bagian yang while terluarnya, incrementnya, kemudian nanti dilakukan pengecekan terpenuhi atau tidak. Oke, kalau misalkan selanjutnya, nah ini contohnya tadi ya, yang penggunaan untuk for perulangan 2 tingkat atau 2 level. Nah, ibaratnya ada sebuah rak atau locker atau dalam bentuk tabel lah ya. Nah, kira-kira bentuknya kan seperti ini ya. Kalau misalkan kita ada locker seperti ini, yang mana di dalam locker tersebut ya namanya juga locker, biasanya ada petak-petak atau kotak-kotak ya. Petak ini dia merepresentasikan ya satu locker. Ini juga dan seterusnya. Nah, ya tentunya untuk yang petak ini dia direpresentasikan atau disajikan dalam bentuk kolom-kolom dan baris-baris. Ya, kolom-kolom dan baris-baris di sini juga. Nah, perpotongan antara baris dan kolom itu kalau di Excel itu namanya sel ya. Ya selnya ini adalah petaknya atau kotaknya. Berarti sel ini dia pertemuan antara baris dan kolom. Jadi kalau misalkan di pertemuan ya berarti dia yang bersinggungan. Di sini misalkan, nah berarti ini dia pertemuan antara baris 0 dan kolom 0. Misalkan yang baris 0 ini misalkan lokernya Intan, kemudian kolom baris 0, kolom 1 ini Haikal, kemudian yang di tengah misalkan ini punya Nasya ya, Naswa apa Nasya ya. Nah di sini misalkan Naswa ya, Nasya, misalkan yang di bagian pertemuan baris 1 kolom 0 ini Nasya misalkan. Nah, gimana caranya kita ingin mengambil data yang ada di tempatnya Intan, Haikal, dan Nasya gitu. Ini kira-kira logikanya gimana kalau menggunakan konsep ini? Ditampilkan misalkan. Ada ide enggak? Tio sebenarnya tahu, tapi jangan dulu, Tio yang lain dulu. Ada ide enggak kira-kira? Gimana caranya menampilkan, mengoutputkan yang di sini, sama sini. Kira-kira gimana logikanya? Logikanya dulu, jangan ininya, jangan sintaknya dulu. Intan? Komputer taunya gimana dia di baris 0 kolom 0 itu? Iya, oke. Oh,
Iya, eh, kan harus tahu ya. Kita sebelumnya sudah belajar tentang beberapa materi tentang ini, nanti di sini dipakai tentunya. Gimana Intan? Iya, memang ini memang di baris nol kolom nol ya. Taunya komputer ini ada di baris nol dan kolom nol. Kalau ini memang gampang ya, ya tempatnya Intan ini ada di perpotongan antar baris nol dan nol, Haikal itu di baris nol kolom satu, Nasya ini ada di baris satu kolom satu. Kan harus tahu komputer kita kan ini memerintahkan loh, membuat perintah biar komputer itu bisa mengerti apa yang kita perintahkan. Ini Arif, Rip, ya. Nah, itu maksudnya. Itu benar-benar ya kayak gitu ya. Iya, iya benar-benar. Ya, ya benar seperti itu. Jadi ketika dia barisnya nol, kita kan ada di sini sudah ada variabel baris, ada variabel nol. Dia akan menampilkan apa, gitu ya. Menampilkan apanya ya ini, misalkan menampilkan, oh ini lokernya Intan misalkan. Ketika baris nol kolom satu sistem out print misalkan, oh ini lokernya Haikal, dan baris satu dan kolom nol maka ini adalah lokernya Nasya gitu. Itu jangan lupa Intan, yang sebelumnya nanti digunakan kembali. Ya kita tahu ini ada di baris nol kolom nol, tetapi kan komputer nggak serta-merta tahu seperti itu. Berarti harus ada kondisinya ketika barisnya nol dan kolomnya nol, maka dia ya ngapain lah, ngapain dalam hal ini misalkan, oh ini lokernya Intan. Kira-kira gitu. Nah kalau itu berarti sudah paham ya. Nah, nah berarti ini yang perulangan outer, yang terluar ini adalah dia nanti dia merepresentasikan barisnya. Nah, kalau misalkan kita sudah ada bayangan seperti ini, oh ini nanti akan ada 3 baris. Baris nol, ini terserah sih, satu mulainya tergantung ininya ya, tergantung kebutuhan, mau mulai dari nol, dari satu, ya tergantung nanti perulangannya. Tetapi nanti memang ada pembahasan khusus terkait representasi data yang seperti ini, itu nanti memang wajib wajib mulai dari nol. Tapi kalau kita kasusnya perulangan, ya ini terserah nanti mulainya dari satu atau dari nol gitu. Nah, berarti kan di sini adalah ada 3 baris ya, kita tahu. Ada baris pertama, kedua, ketiga. Ada baris pertama, kedua, ketiga. Nah, berarti ini nanti perulangan yang outer, perulangan yang terluar, dia nanti kita kita berpikirnya adalah, oh nanti perulangannya ini harus 3 kali. Nah, kalau 3 kali kan terserah ya, mulainya dari berapa, satu sampai dengan 4, atau 0 sampai 3, atau 2 sampai dengan eh, sampai dengan 5, itu kan nggak terserah kan, nggak harus dari nol, kan bisa seperti itu. Tapi yang jelas kita berpikirnya adalah berarti yang outer itu harus perulangannya sebanyak 3 kali gitu. Ya, sampai sini bisa dipahami. Oke. Nah, untuk yang perulangan outer kan kita sudah buat nih perulangan yang satu gitu ya, yang paling luar kita sudah buat. Pokoknya intinya, oh nanti saya mau membuat data seperti ini ada 3 baris, berarti nanti perulangannya itu selama 3 kali gitu, sebanyak 3 kali. Terserah nanti ya, mulai dari nol, boleh satu, dua, dan terserahnya, yang penting 3 kali gitu ya.
Kalau sudah kemudian yang pertama kita sudah beres ini, sudah bisa buat. Kemudian, nah selanjutnya, kemudian, oh nanti kolomnya ternyata dia juga sebanyak 3 kali juga gitu. Ya memang di sini mulainya dari nol. Oh di sini 3 kali. Nah berarti saya juga harus membuat perulangan yang di dalamnya nanti sebanyak 3 kali juga. Gitu. Ini kebetulan lokernya barisnya sama ya antara kolomnya. Barisnya ada 3, kolomnya 3. Berarti nanti saya akan membuat perulangan juga yang dia sebanyak 3 kali juga. Gitu. Nah, setelah itu, nah baru nih kalau misalkan nanti mau di sini mau oh saya mau menampilkan ketika barisnya 0, kolomnya 0 ya tinggal di sini dikasih ya if ketika barisnya sama dengan 0 dan kolomnya sama dengan 0 maka di sini maka sistem out bla 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 ini punya intan dan segala dan sejenisnya. Yang H sama lagi di sini. Pakai if lagi boleh, pakai else if juga boleh. Karena kan ini ada 3 pernyataan, ada 3 kondisi ya. Ada apa? Ada punya Intan, punya Haikal, punya Nasya. Yang jelas ini jangan pakai else. Kalau else pakai boleh, tapi nanti dia nggak ngapa-ngapain karena di sini hanya ada 3. Itu. Ketika apa? Misalkan yang punya Nasya baris if baris sama dengan 1 dan kolom sama dengan 1 maka ini punya Nasya. Nah, gitu kira-kira. Jadi kalau misalkan ada perulangan yang ada model jenis perulangan yang bersarang, kita berpikir dulu yang pertama, oh nanti kita ini representasi datanya mau seperti apa ketika misalkan barisnya ini looping, barisnya nanti ada 3, berarti oh ini saya membuat perulangan yang paling luar sebanyak 3 kali. Gitu dulu, jangan langsung yang bagian dalam. Oke, udah dibuat. Kemudian kolomnya berapa ya? Kolomnya kalau misalkan kolomnya sudah jelas di sini, oh kolomnya ini ternyata 3 gitu ya. Berarti kita buat yang innernya berarti akan ada 3, sebanyak 3 kali gitu. Sampai sini mungkin ada yang belum jelas. Berpikirnya yang pertama perulangan yang kulitnya dulu. Kulitnya ini nanti akan looping berapa kali. Masalahnya kalau kulitnya sudah salah, ke dalamnya salah. Gitu. Ini agak rawan ya, pokoknya kalau langkah yang pertama salah, nanti di dalamnya udah pasti salah. Karena berpengaruh di sini. Ada pertanyaan enggak? Yang penting konsepnya dulu. Nanti kalau untuk sintaknya ya akan lebih gampang kalau teorinya sudah gampang bisa. Fikril, silakan. Mm-mm.
Oke. Ini keluar, jangankan 2 perulangan, 10 perulangan satu kali sintak bisa keluar mas dengan kode ya tak bukan bukan dengan apa dengan bukan dengan kontrol C gitu ya. eh iya. Nah, kita kan kemarin sudah belajar tentang ini ya untuk mengeluarkan perulangan. Kalau untuk apa keluar perulangan ya salah satu yang bisa digunakan menggunakan break. Tetapi kalau break itu ya memang dia keluar satu kali perulangan itu. Kalau misalkan ada for inner yang seperti ini 2 perulangan, 2 level, kalau di innernya itu dikasih break maka ya tetap outernya masih bisa jalan itu. Nah kalau misalkan kepingin keluar langsung itu ada namanya ini sistem titik exit 0 gitu ya. Itu nanti keluar semua program. Sistem.exit sistem.exit kemudian nanti dia akan keluar dari program. Itu keluar program bukan keluar perulangan. Makanya eh, kalau misalkan for-nya ada 10 gitu ya tetap dia nanti nggak keluar satu-satu gitu, tapi nanti dia akan keluar dari program. Tapi itu ini ya, sistem exit itu keluar program ya. Ingat keluar program bukan keluar perulangan sehingga apa kalau untuk yang kasusnya Fikril ini kepingin perulangan dia keluar program atau keluar perulangan satu persatu. Oh, oke oke oke. Nah, kalau itu yang jelas kalau break itu ini ya, kalau itu nggak bisa, kasusnya seperti itu nggak bisa menggunakan sistem exit, karena kalau sistem exit otomatis nanti apa statement atau pernyataan yang setelah for outer itu kan nanti nggak keluar itu kalau menggunakan sistem exit. Nah, kalau kalau misalkan kasusnya seperti itu ya harus dibuat di dalam perulangannya nanti dibuat kondisi ketika kondisi terpenuhi baru itu break. Jadi gini, oke, misalkan ya di sini tadi sudah dikasih break mas, ini ya break ya. Nah di sini kan dikasih break. Nah sedangkan yang lo sampean UTS kok sudah menggunakan for bersarang ini hebat sekali. Nggak apa-apa. Ini break sudah keluar. Nah, berarti harusnya yang di for ini kan di sini ada kondisi ya, ya. Kondisi harusnya di sini juga kondisinya sudah terpenuhi. Atau misalkan kalau tidak terpenuhi, ya di sini harus dibuat kondisi lagi. Misalkan di dalam for-nya ini nanti dikasih if bla 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 bla, maka dia break kayak gitu. Nah, bla bla blanya apa kondisinya ya? Kondisinya nanti bergantung dari di dalam for-nya yang mengassign kondisinya nanti for-nya. Oh, misalkan kita buat variabel B ya, ketika for-nya ini sudah semua terpenuhi, nanti ngasih variabel ketika nanti variabel tertentunya true maka dia break yang ada di sini gitu. Kayak gitu sih bingung nggak? Harus tahu sih lihat kodenya seperti apa. Intinya kalau misalkan langsung 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 keluar ya nanti harus ini ya. Yang di sini kemarin kan ketika kita ketika kita eh, membuat sebuah agar keluar dari perulangan kan bisa menggunakan variabel, bisa menggunakan ini ya outputnya yang outputnya yang mengeluarkan. Oh, ketika misalkan hasil dari perhitungan ini ada nolnya kayak gitu kan dia langsung exit atau dengan pertanyaan apakah mau lanjut atau gimana gitu kan bisa juga kayak gitu.
Itu di UTS atau apa? Besok saja kalau nanti pas koreksi atau di ini aja pas praktikum aja Mas. Ya. Tio gimana Tio? Oh di Java bisa ya? Kayak gotonya C atau C++ berarti? Oke. Ya mungkin itu ya makasih Tio mungkin nanti bisa dicari ya tentang apa label ya. Jadi itu untuk menandai dia bisa langsung lompat ke apa perulangan yang dituju dalam hal ini nanti sih yang outernya tadi. Itu alternatifnya Fikril. Oke. Ke Tio terima kasihnya juga. Yang lainnya mungkin? Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau belum ada pertanyaan. Nah, ini sama sih lanjutan dari tadi. Nah, kalau di sini, nah ini kalau misalkan kita mau tampilkan, nah yang baris apa perulangan outernya, baris outernya ini tadi kita tahu bahwa oh yang outernya ini nanti dia adalah jumlah barisnya, sedangkan yang innernya ini adalah kolomnya atau yang gini. Ini secara horizontal. Nah, kita lihat di sini bahwa ketika ditampilkan sistem out print, nah dia akan menampilkan baris 0, nah ya, misalkan baris 0 kolom 0, ketika barisnya 0 di sini, barisnya 0 dan kolomnya 0, 0 ini, maka dia akan tampil baris 0 dan kolom 0. Oke. Oke, baris 0, barisnya 0, kolom 0. Baris 0 kolom 0. Nah, ini posisinya masih perulangan yang satu ya, ketika barisnya sama dengan 0. Ketika barisnya sama dengan 0. Nah, kemudian perulangan yang selanjutnya dia kan ngulang lagi. Apakah kolom 0 kurang dari 3? Maka ketika 0 kurang dari 3 dia tampil ini. Ketika lakukan increment, kalau kolomnya dengan 1, apakah 1 kurang dari 3 gitu? Oh iya, berarti dia barisnya masih di 0, kolomnya tapi karena sudah diincrement menjadi 1. Ini tampil. Dan ketika kolomnya 2, di sini dicek 2 kurang dari 3, oh iya, berarti nanti barisnya 0, kolomnya 2. Increment. Nah, ketika kolomnya dia 3, 3 kurang dari 3, oh enggak. Nah, berarti dia perulangan yang ini ketika sudah tidak terpenuhi maka keluar. Selanjutnya sistem outprint dia ganti baris ini ketika barisnya 0. Dia akan ganti baris. Dia akan ganti baris. Kemudian, nah berarti dilakukan increment barisnya nambah 1. Sekarang barisnya 1. Barisnya 1. Apakah 1 kurang dari 3? Oh iya. Maka dia melakukan perulangan lagi. Mulai dari 0 lagi kolomnya 0,
Nah, tetapi barisnya satu. Tampilkan ini. Dicek lagi di sini. Apakah satu kolomnya satu kurang dari 3? Oke. Iya, maka menampilkan ini. Dan seterusnya. Nanti ini ganti baris lagi. Barisnya 2. Barisnya 2. Nanti dia akan menampilkan yang ini lagi. Tampilkan. Nah, ketika ini sudah selesai, barisnya nambah 1 jadi 3. Apakah 3 kurang dari 3? Enggak, selesai di sini sudah tidak melakukan perubahan. Kalau kita lihat di sini untuk yang kolomnya dia ya tadi ya mulainya dari 0 1 0 0 1 2. Ini ngulang terus 0 1 2 0 1 2. Kalau secara vertikal dia karena barisnya berarti nambahnya ya secara vertikal 0 baris 1 baris 2. Kalau kolomnya tetap itu kan ada polanya gitu. Ini yang apa? Yang baris dan kolom. Ini bisa dipahami ya yang ini ya. Taufiki Firdaus ada pertanyaan enggak? Gimana? Sudah paham ya berarti? Hah? Oke. Emrom ada pertanyaan? Oh masih belum. Ini lagi di mana Emrom? Oh di kosan. Koneksinya bagus sepertinya ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini ada beberapa kombinasi ya tadi yang ditanyakan Intan ini. Gimana kalau misalkan kita mau mengkombinasikan gitu? Ya nggak masalah, tapi kita lihat ya di sini apa ya nggak seragam gitu ya. Kalau ya walaupun sebenarnya sama, tetapi ini apa? Ya seperti kita lihat lah ya di sini ada beberapa kombinasi for dengan do while dengan for, while dengan do while dan apa do while dengan for. Kira-kira kalau dikombinasikan seperti ini. Itu. Nah, kalau untuk apa? For dengan do while ini beda ya. Ini beda apa by case kebutuhannya apa gitu ya. Karena kalau yang do while dia ada pengecekan di akhir gitu. Nah, tetapi kalau untuk yang while dengan for, kemudian eh, misalkan atau dibalik ya, for dengan while itu sama saja. Tetapi kalau untuk yang apa? Untuk while dengan do while ini kasus tertentu karena di sini do while itu sangat spesifik sekali bahwa dia pengecekannya dilakukan di akhir. Itu. Oke. Tapi intinya sih kalau hanya untuk menampilkan apa menampilkan angka-angka yang seperti tadi itu modelnya locker ya sama saja itu ya for dengan for while itu sama saja. Nah, ini ada beberapa contoh kasus untuk menerapkan for while dan do while. Nah, misalkan ini sebenarnya hanya simbol aja ya.
Misalkan kita ingin menampilkan sebuah sebuah bintang seperti ini. Ini menggunakan perulangan yang bersarang. Ya kalau menggunakan perulangan biasa ya bisa, tapi konyol gitu ya. Misalkan sistem out print line kemudian dikasih bintang 4 gitu. Itu bisa, tapi ya maksudnya bukan seperti itu. Tetapi menggunakan yang bersarang. Sebenarnya itu sama saja ini ya, ketika kita membuat yang tadi ya 1, 2, 3, 4. Ini adalah kolomnya, atau locker juga sama. Kemudian ini 1, 2, 3, 4 selama di sini selama, nah kita lihat di sini selama kolomnya 4, barisnya juga 4. Nah berarti bayangan kita pertama membuat perulangan dulu yang outernya sebanyak 4 kali, dan kolomnya itu nanti membuat perulangan sebanyak 4 kali. Itu ya. Nah kalau dari situ ya sudah tahu harusnya. Nah pertama kita buat outernya. Sekali lagi ini nggak harus mulai dari 0. Yang penting 4 kali kan. Di sini kan nggak ada ketentuan khusus ya. Intinya di sini bintangnya itu ada 4. Ada 4 kali, kemudian kolomnya juga ada 4 kali. Tidak ada ketentuan khusus. Yang penting ini aja yang dipenuhi. Oke. Nah, beranjak dari situ ya udah. Ini untuk yang outernya. Yang outernya berarti nanti dia yang ini, yang ke bawah kolomnya. Nah, kita lihat setiap pergantian baris, kita lihat ya. Di sini dia ganti baris nih, ganti baris. Ya. Setiap pergantian baris itu ganti baris. Setiap pergantian baris, setiap kolom pergantian baris, sorry. Setiap baris dia harus ganti barisnya ya. Setiap baris dia harus ganti barisnya. Berarti di sini, nah di sini ketika kolomnya selesai maka dia ganti baris selanjutnya. Kemudian yang bagian inner atau yang di dalamnya atau kolomnya ini ada 4 kali. Ada 4 kali, berarti di sini kita buat variabel lagi. Karena jumlahnya sama. Atau yang 4 ini dibuat variabel juga boleh ya. Biar nanti fleksibel. Mau seperti apa bintangnya itu ya. Bintangnya 4x4 atau 100x100. Tidak perlu ngubah kode yang ada di sini. Itu kan? Biar lebih fleksibel. Nanti ini artinya ini sekarang posisinya 4. Nanti ketika kita mau 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, biar lebih dinamis dibuat ya variabel itu. Nah, kita sudah di sini kebutuhannya dia akan membuat bintang barisnya ada 4, berarti dia melakukan perulangan 4 kali. Ini untuk barisnya, kolomnya itu 4. Berarti menampilkan bintang 4 kali di layar. Nah, kemudian, nah ini ya tadi ya. Oke, ini tadi adalah untuk yang outer. Untuk yang outer, ketika dia ganti baris, maka ada baris baru. Berarti ini yang tadi yang dimaksud system out. Nah, sedangkan bagian innernya kita buat di sini, innernya. Ini innernya. Nah, karena itu modelnya
secara vertikal, nah berarti tidak menggunakan print line di sini dan ditampilkan stringnya yaitu string bintang seperti ini. Tidak terlalu susah ya. Tadi yang penting yang bagian outer itu nanti dia mau barisnya berapa kali atau yang secara vertikal berapa kali. Kemudian kolomnya nanti mau berapa kali jumlahnya. Atau bagian inner. Ini bagian innernya. Tadi misalkan 4 kali, di sini 4 kali. Jadi kita masih mengignore, jangan berpikir yang ada di dalamnya itu apa ya. Karena nanti biasanya ini terdapat logik-logik tertentu, kondisi-kondisi tertentu. Tapi kita buat dulu perulangannya. Artinya kita dipastikan dulu perulangannya ini benar. Dia loopingnya berapa kali, itu dipastikan itu benar dulu. Karena misalkan di sini salah operator saja ya. Misalkan ini ternyata menggunakan kurang dari sama dengan, ya nanti outputnya sudah salah. Gitu. Ini dipastikan dulu perulangannya itu benar dulu, baru nanti kita berpikir kondisi yang di dalamnya. Oke. Oke, itu yang kasus pertama terkait perulangan nested. Ada pertanyaan sampai sini mungkin? Tadi sudah ya sudah kita bahas untuk yang ini model penyajiannya juga sudah. Harusnya sih sudah bisa dipahami. Nah, ketika menggunakan while ya sama saja sebenarnya di sini. Kita buat while yang pertama, nanti ini bagian outernya dia akan menampilkan barisnya berapa kali. Di sini yaitu 4, ini yang bagian outer, dia membentuk baris. Nah, sedangkan yang di dalam, artinya kita buat dulu perulangannya. Integer i sama dengan 0, while-nya juga dibuat, sintaknya, inisialisasinya. Nah, ini main lagi ya, ada tiga bagian, inisialisasi, kondisi, sama increment decrement. Kita buat dulu. Nah, berarti kan yang bagian ini masih kosong. Ini masih kosong. Ini belum dibuat. Nah, kalau sudah, ini bagian ini, baru dia bagian kolomnya. Kolomnya sama. Kita buat inisialisasi, kemudian perulangan. Ini copy paste dari yang sebelumnya nggak apa-apa, variabelnya dibedakan. Atau biar terampil ya diketik gitu. Nah, ini masih masih kosong dulu, ini masih kosong. Nah, ini dibuat juga inisialisasi awal, kondisi, sama increment decrement. Ini kan bagian umum ya, sintak umum, dibuat dulu nggak apa-apa. Baru nanti kalau ini sudah, baru di sini. Ini mau ngapain? Ini programnya kita. Oh, ternyata mau menampilkan string atau karakter bintang tadi. Ya udah, baru dibuat. Nah, kalau seperti ini kan ada baris, ada karakter bintang itu sebanyak 16. Misalkan ternyata sintak saya format saya salah. Format saya ternyata bintangnya itu secara horizontal semua, tapi jumlahnya sudah benar. Itu ya. Ininya 16. Berarti ya berarti ini saya perlu displaynya berarti karena setiap satu kali inner loop itu harus ganti baris, nah disesuaikan. Tapi minimal 16-nya sudah bisa tampil. Itu ya. Atau kebalikannya, dia ternyata secara vertikal semua dan dia tapi masih sudah 16 ya. Itu 16 itu yang wajib harus benar dulu.
Kan gampang kalau untuk hanya menampilkan 16. Yang penting tadi ya, perulangannya sudah benar, kita sudah bagian outernya, bagian terluar, kita buat apa format umumnya untuk perulangannya ini berarti sebanyak 4 kali. Kemudian kalau sudah dibuat, yang bagian dalamnya juga 4 kali. Kita ya itu yang wajib benar kan itu umum seperti itu di awal kita kan sudah belajar tentang itu. Nah baru yang isinya ini ya nanti baru kita pikir. Nah kalau yang isinya ini nanti beda-beda ya. Ini beda-beda tergantung kasusnya. Tapi kalau yang ini ya basic ya gitu. Nah itu yang while. Kalau yang do while ya sama di sini. Kita buat inisialisasi dulu, kemudian increment decrementnya, dan di sini adalah kondisinya. Sama di sini, increment dulu, increment nilai awal dulu atau inisialisasi, increment decrement, baru nanti kondisi. Yang di sini nanti baru kita berpikir, oh ini seperti apa nanti output yang diharapkan. Gitu. Tapi yang harus benar ya perulangannya ini, bentuk umumnya harus benar dulu. Nah, kalau di sini nanti tergantung kebutuhan. Oh, ternyata bintangnya bentuknya kalau sekarang kan persegi. Nanti misalkan bintangnya ini kepingin bentuknya seperti ini. Atau nanti bintangnya kepingin dibalik. Bentuknya seperti ini. Ya suka-suka gitu ya. Atau bintangnya kepingin bentuknya lancip seperti ini. Woi kan, ini kan pusing ya. Ya tapi ini poinnya adalah yang tadi yang ada di logikanya. Atau bentuknya nanti bintangnya seperti ini gitu. Atau bentuknya kayak gunung. Atau gunungnya terbalik misalkan. Kan banyak sekali variasinya gitu ya. Ini menggunakan perulangan bersarang jelas. Ini nanti bisa bermain-main dengan menggunakan apa model-model seperti ini. Tapi ini ya sudah lumayan harus berpikir keras ini. Ya tentunya nanti harus ada kondisi-kondisi ya. Nah ini memang yang sementara yang gampang dulu yang persegi dulu gitu ya. Dari persegi ini kan kita bisa modifikasi ya. Kalau dibelah kayak gini, dibelah kan berarti, nah kalau dibelah ini berarti bisa bentuknya seperti ini. Nah kalau dibelah bentuknya seperti ini, dibelah. Ini yang sisi atas, sisi bawahnya juga. Atau belahannya ternyata dari pojok kanan atas dibelah seperti ini. Kan sudah beda lagi nanti. Oke. Nah kan maksudnya ini. Nah kalau ini ya sama ya, berpikirnya sama, pokoknya sama. Yang tadi template ya, yang tadi template. Oh ini ada bentuk seperti ini, dia apa banyak banyak. Kalau kita lihat di sini barisnya itu ada 10 ya, ini template. Kemudian nanti kolomnya ternyata ada berapa ini? Ternyata 10 juga. Ini dia 10, ini 10. Ya, kan gitu ya. Ini 10. Berarti saya harus membuat perulangan yang dia looping bagian outernya 10 kali dan bagian horizontalnya 10 kali dulu. Artinya nanti kita kan sudah punya ilmu yang ini nih. Kita sudah punya yang ini sudah dapat satu ya. Tapi nanti ada variasinya. Berarti kan kode yang sebelumnya itu bisa digunakan. Hanya saja nanti yang di bagian innernya itu yang perlu diotak-atik itu. Nanti nggak apa-apa ketika kita menampilkan bintang jumlahnya berarti
bintang persegi gitu ya, atau 100 bintang. Nah, oke. Nah, kalau atau berpikirnya gini, kalau kita lihat ini kan yang pertama ini adalah kalau kita tadi konsepnya rak atau locker, berarti ini 00 ya. Dia ketika barisnya 0 dan kolomnya 0, dia tampil misalkan ini bintang. Ini ketika barisnya 0. Ketika baris sama dengan 0. Ketika barisnya 0. Ketika ini tapi nggak boleh pakai if ya, if gitu jangan. Ketika barisnya, misalkan ini barisnya mulai dari 0, ketika barisnya 1, dia di 0,0. Kenapa seperti ini? Nanti ketemu polanya. Ketika barisnya 00, kemudian barisnya kok baris 00. Baris 1 kolom 0 dan baris 1 kolom 1. Dia nanti tampil. Oh, ini tampil nih. Ini tampil, ini tampil. Yang ketiga barisnya 2, 2,0, 2,1, 2,2 tampil. Nah, kalau kita lihat di sini ada template-nya ya. Ada polanya. Ini 0, ini 1, ini 2. Ini 0, ini 0, ini 0. Nah, gitu. Ini kira-kira seperti itu. Itu buat oret-oretan ya. Buat oret-oretan kita. Nah, dan seterusnya berarti kalau di sini 3,0, 3,1, artinya semakin ke bawah barisnya ini nambah nanti bentuk bintangnya yang dihasilkan. Oke, kita lihat. Nah, tadi ini ya, ini template-nya. Template-nya kan sudah bisa nih. Berarti dia akan nanti menampilkan 10 baris. Nah, kemudian yang bagian inner. Nah, bagian inner kita perlu modifikasi juga sedikit. Modifikasi sedikit. Nah, kenapa? Ternyata setiap ganti baris ini nanti berpengaruh ininya yang ditampilkan. Berpengaruh yang ditampilkan. Nah, berarti di sini kondisinya ketika J kurang dari sama dengan I, maka dia akan menampilkan simbol ini. Karena ketika kita lihat kalau ininya dia berkembang ya. Ini bintangnya 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan 10. Berarti di sini ini ada kondisi ini. J sama dengan 0. Nah, ada kondisi ketika J ini terpengaruhi oleh I atau I berpengaruh ke J tadi. Oke. Berarti yang ini dia ketika I-nya 0, maka dia akan tampil bintangnya 1. Ketika I-nya 1, maka bintangnya akan tampil 2. Ketika I-nya 3, ketika I-nya 2, nanti dia akan tampil 2. Nah, berarti kita kurang lebih seperti ini. Perubahannya adalah di operator ini. Tadi kalau misalkan yang sebelumnya di sini kan sama-sama 10 ya. Nah, karena di sini dia fleksibel, dia semakin menurun itu semakin berkembang dia I-nya. Nah, gini bentuknya. Nah, ini diganti di sini operatornya menjadi I kurang dari sama dengan J kurang dari sama dengan I. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan dengan kasus yang kedua.
Kalau yang for sudah bisa, yang while do while ya harusnya sudah bisa juga. Oke, kalau belum, nah ini yang while, yang while sama ya, hanya dilakukan perubahan yang ada di kondisi ini. Oke, while-nya juga ini sama, kurang dari 10. Pokoknya template-nya kita buat dulu, dia nanti barisnya ada berapa, kita lengkapi kodenya sampai dengan ini kan satu kesatuan. Ini satu kesatuan, ini satu kesatuan dari sini. Kalau sudah, kita buat lagi selanjutnya. Ini kalau yang pertama for integer i sama dengan j sama for integer j sama dengan 0, j kurang dari 10 nggak apa-apa ya. Yang penting itu kita buat dulu template umumnya, baru nanti kita modifikasi. Yang penting nanti bintangnya sudah sudah sesuai rangkanya dulu. Baru nanti dimodifikasi kondisi-kondisinya, kebutuhannya seperti apa. Nah, kalau sudah berarti ininya apa? Bentuk-bentuknya tadi mau dibikin apa. Oke, ini yang dual ya. Yang while tadi, yang dual juga sama sih. Kalau for-nya sudah bisa ditemukan, while dual harusnya gampang. Oke. Eh, nah ini variasi-variasinya. Sampai sini mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Kalau belum, saya coba cek kehadiran dulu ya.